Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di materi tentang analisis regresi logistik atau nama lainnya analisis regresi logit. Nah, ini seperti yang kalian tahu di kontrak kuliah, kita melanjutkan materi ini setelah kita mempelajari analisis regresi linear berganda. Mengapa? Karena ini masih ada hubungannya, masih ada kaitannya dengan materi tersebut. Nah, di sini yang diharapkan dari pembelajaran kali ini yang bisa dicapai itu ada dua. Yang pertama itu adalah kalian mampu membedakan penggunaan analisis regresi logistik dengan analisis regresi linier. Ya, ini secara umum berarti analisis regresi linearnya. Tapi yang saya maksud di sini pastinya yang berganda ya. Nah, jadi karena masih ada kaitannya, kalian perlu mampu membedakan bagaimana penggunaannya. Lalu yang kedua, tentunya adalah kalian mampu menginterpretasikan hasil analisis regresi logistik tersebut. Nah, kita langsung masuk saja ke outline-nya. Jadi yang pertama itu kita akan membahas bagaimana perbandingan antara analisis regresi logistik dengan analisis regresi linier. Nah, baru setelah itu yang kedua kita akan membahas konsep dasar dalam analisis regresi logistik. Nah, itu ada konsep yang agak berbeda ya dan perlu kita pelajari. Dan yang terakhir, nah ini ada kesalahan, mohon maaf. Kita akan melihat bagaimana studi kasus penerapan analisis regresi logistik ya dalam sebuah kasus. Nah, kita masuk ke perbandingan. Nah, ini mengingatkan lagi ya diagram yang menunjukkan hubungan antara metode-metode analisis multivariat, statistik multivariat. Nah, kalau kemarin kita membahas ini di sini ya, multiple regression analysis atau analisis regresi linear eh, berganda. Nah, ini posisinya ada di tingkat pengukuran variabel dependent yang metrik. Nah, sementara logistic regression atau regresi logistik dia memiliki tingkat pengukuran variabel dependent yang non-metrik. Adapun hubungan dengan variabel-variabel independennya itu jumlah variabel dependennya itu ada satu ya. Jadi y sama dengan nah sesuatu. Nah, itu adalah variabel independennya. Sementara si y-nya itu cuma satu begitu. Jadi dia masih dalam satu keluarga ya, cuma beda beda ayah mungkin ya. Nah, kita masuk ke persamaan dan perbedaan antara regresi logistik atau logit dengan regresi linier ya. Jadi yang pertama itu persamaan dari kedua regresi ini, mereka menggunakan pola yang sama, yakni ada variabel dependent yang diprediksi dengan variabel-variabel independen. Nah, jadi keduanya ini memiliki variabel dependent dan independen ya. Dan perubahan variabel dependennya itu sama-sama tergantung dari perubahan variabel-variabel dependennya. Nah, yang kedua persamaannya itu dia memiliki bentuk persamaan linier, yakni penjumlahan variabel-variabel independen untuk memperkirakan variabel dependen. Nah, jadi kita menggunakan tanda penjumlahan ya, sehingga disebut linier, persamaan linier. Nah, ini digunakan untuk memprediksi si variabel dependen. Dalam hal ini adalah variabel Y. Nah, diperkirakan oleh siapa? Tentunya oleh variabel independen ini ya. Di sini contohnya ada X1, X2, sampai XP. Nah, dari bentuk ini, dua-duanya, ya regresi logistik dan regresi linier, itu memiliki konstanta, koefisien, dan variabel dependen. Nah, ini konstanta, ini koefisien. Nah, ini keduanya adalah angka ya, tapi bedanya konstanta tidak punya variabel independen, sementara koefisien punya. Nah, dan yang ketiga tentunya adalah variabel independennya begitu. Nah, makna dari koefisien itu adalah besar perubahan peningkatan atau penurunan variabel dependen dikarenakan satu unit perubahan variabel independen. Nah, jadi kalau ini berubah satu atau bertambah satu misalnya, ya kita substitusi saja dengan plus satu ya, dan kita kalikan dengan si koefisiennya. Maka itu adalah perubahan si variabel dependennya. Nah, sementara untuk konstanta,
Dia menunjukkan besar variabel dependen ketika tidak ada pengaruh dari variabel independen. Tidak ada pengaruh di sini tuh artinya adalah nilai variabel independennya adalah 0 gitu ya. Nah, kalau ini 0 berarti kan ini tidak ada ya nilainya, maka yang tersisa hanya si konstanta saja. Nah, itu adalah artinya si variabel dependennya bernilai konstanta gitu. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaannya. Nah, yang pertama, tadi kita sudah bahas bahwa baik regresi linier maupun logistik itu mempunyai variabel dependen dan independen. Nah, sekarang kalau kita bicara perbedaannya, yang pertama itu terletak pada tingkat pengukuran si variabel dependennya. Nah, variabel dependen pada analisis regresi linier itu harus berada pada tingkat pengukuran metrik atau interval rasio. Jadi dia berupa angka sebenarnya gitu ya. Nah, sementara untuk variabel dependen pada analisis regresi logit atau logistik itu berada pada tingkat pengukuran nominal. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana memprediksi variabel nominal itu nilainya misalkan dua nilai ya, 0 dan 1, itu dia 0 atau dia 1, kenapa? Nah, itu adalah perbedaannya dengan analisis regresi linier. Nah, adapun kalau variabel nominalnya punya dua kategori saja, itu kita menyebut regresinya adalah regresi logit binomial. Sementara kalau dia terdiri dari dua kategori atau lebih, mohon maaf maksudnya lebih dari dua kategori, itu disebut regresi logit multinomial. Nah, yang kedua adalah makna dari nilai variabel independennya tersebut. Kalau pada regresi linier, nilai variabel dependennya itu adalah memang nilai asli dari ukuran variabel dependennya. Nah, misalkan variabel dependen yang dianalisis adalah persentase luas guna lahan yang berubah seperti yang kemarin kita bahas. Nah, maka nilai variabel dependennya itu adalah besar persentase luas guna lahan yang berubah tersebut dalam persen. Nah, itu artinya dari variabel dependen tersebut. Nah, sementara untuk variabel dependen pada analisis regresi logit itu bermakna kecenderungan klasifikasi kategori yang dianalisis. Nah, misalnya kita menganalisis pilihan sejumlah Gen Z di Kota Bandar Lampung ya, antara ya mereka mau kabur aja dulu, hashtag kabur aja dulu, keluar negeri gitu ya untuk bekerja atau tidak. Nah, maka nilai variabel independen kita itu adalah kecenderungan pilihan dia mau hashtag kabur aja dulu atau tidak. Jadi dia kecenderungannya yang mana. Lalu yang ketiga perbedaannya, konsep yang digunakan untuk mengestimasi atau menentukan koefisien dalam persamaan. Nah, dalam analisis regresi linier, dia dikatakan menggunakan konsep least square. Artinya, parameter koefisien yang dihasilkan itu nanti menghasilkan nilai kuadrat selisih antara nilai hasil regresi dengan data sebenarnya yang terkecil. Jadi diingat lagi ada konsep sum of square ya di MAP1 untuk analisis regresi linear sederhana. Nah, itu adalah konsep untuk mencari si koefisiennya pada regresi linier. Sementara pada regresi logistik atau regresi logit yang digunakan namanya adalah maximum likelihood ya. Jadi parameter koefisien yang dicari itu yang menghasilkan nilai fungsi likelihood terbesar. Nah, tapi kita tidak akan masuk lebih dalam ke sana ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke konsep dasar dalam analisis regresi logistik. Nah, kita
akan mengenal terlebih dahulu aturan logit ya. Jadi ini adalah persamaan umum dari regresi ya. Ada variabel dependen, ada konstanta, ada koefisien dan variabel independennya begitu. Nah, dalam analisis regresi logit, untuk dapat memprediksi nilai dependen, nilai variabel kita itu harus berupa angka atau metrik gitu ya. Mohon maaf, ini untuk regresi linier maksudnya ya. Untuk bisa memprediksi nilai dependen dalam regresi linier, nah nilai variabelnya itu harus berupa angka begitu. Nah, tapi karena ini adalah variabel nominal yang menjadi variabel dependen dalam regresi logit, dia hanya akan bernilai 0 dan 1. Nah, yang berarti ya itu tadi ya, dia non-metrik atau kategoris gitu. Nah, gimana caranya kita memprediksi nilai yang hanya 2 itu ya dengan angka-angka gitu ya. Nah, ini ada operasi matematika semuanya membutuhkan angka. Nah, untuk mengubah nilai variabel dependen tadi dalam regresi logit yang asalnya kategoris ya hanya 0 dan 1 menjadi metrik atau menjadi angka, nah itu dikatakan kita memerlukan sebuah aturan logit. Nah, jadi aturan logit ini berfungsi menjembatani nilai yang bersifat kategoris yang non metrik menjadi metrik, mengubah dari yang kategoris menjadi ya numeris gitu. Nah, ini kita masuk ke aturan logitnya. Jadi aturan logit itu adalah log odds atau nilai logaritma natural dari yang disebut odds atau kesempatan. Nah, apa itu odds atau kesempatan? Odds adalah perbandingan peluang terpilihnya 1 dengan peluang terpilihnya 0. Jadi kan tadi variabel dependen kita kategoris ya, hanya ada 2 nilai, yaitu 1 dan 0, ya dan tidak. Nah, maka odds itu adalah perbandingan peluang terpilihnya 1 dengan peluang terpilihnya 0. Nah, jadi ini tadi ya, variabel dependen kita adalah ya dan tidak gitu ya, yaitu 1 dan 0 itu tidak. Maka peluang terpilihnya ya itu kita misalkan dengan P1 ya. Nah, karena peluang terpilihnya ya itu adalah P1 dan total peluang kedua opsi itu pasti 1, maka si P0 itu kita bisa hitung, bukan? Nah, itu adalah nilainya 1 dikurang P1. Maka, odds di kasus ini adalah P1 dibagi P0. Atau kalau P0-nya kita substitusi dengan yang ini, maka jadinya P1 per 1 kurang P1. Jadi, secara grafis ini perubahannya ya. Y ini yang asalnya bernilai 1 dan 0 ya, dia punya peluang antara keduanya. Nah, peluang itu kita bagi keduanya ya, menjadi nilai odds. Nah, si odds ini kemudian menjadi logit atau log odds-nya. Nah, dalam bentuk matematika jadinya ln P1 per P0 ya, logaritma natural. Silakan dibuka lagi. Nah, dengan kata lain juga ln P1 per 1 kurang P1. Nah, maka kalau kita samakan dengan bentuk regresi linear yang tadi, nah maka regresi logistik bentuknya seperti ini. Y tadi menjadi logit P atau ln P per 1 kurang P dan variabel independennya ada di sisi kanan. Nah, jadi nilai logit itu adalah menjadi variabel dependen yang diestimasi terhadap nilai variabel-variabel independennya untuk memperoleh konstanta dan koefisiennya. Nah, apabila regresi linear menggunakan pendekatan least square untuk mengestimasi si koefisiennya ini, maka dalam regresi logistik pendekatannya adalah maksimum likelihood. Nah, maka regresi logistik ini juga ada yang menyebutkan sebagai maximum likelihood estimation. Oke, kita masuk ke studi kasus dalam penerapan analisis regresi logistik ya.
Nah, jadi di sini kita masih menggunakan dataset yang kemarin, tapi ini diperbanyak ya, eh, jumlah variabel, jumlah observasinya. Nah, di sini kita menggunakan kasus perubahan guna lahan tadi ya, perubahan guna lahan yang kita bahas di analisis regresi linier. Nah, hanya saja di sini kita mengubah si variabel dependennya menjadi dominasi lahan. Jadi kita di sini akan mengklasifikasi dominasi lahan berdasarkan ya berbagai faktor yang kita analisis kemarin. Nah, jadi di sini kita menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi si persentase luas lahan yang berubah itu kita gunakan untuk memperkirakan guna lahan yang dominan ya di suatu kecamatan. Nah, ini variabel yang akan kita gunakan. Jadi ada variabel dominasi. Nah, dalam SPSS diberi label penggunaan lahan dominan ya, satuannya tidak ada. Nah, dominasinya apa saja nilainya? Yakni 1 untuk komersial dan 0 untuk perumahan. Dengan begitu, tingkat pengukurannya adalah nominal. Nah, kemudian untuk perubahan guna lahan, itu nama variabelnya LUC, satuannya persen. Nah, ini maknanya adalah persentase luas guna lahan yang mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Maka dia tingkat pengukurannya metrik. Lalu yang kedua, kepadatan penduduk atau POPDEN nama variabelnya. Ini satuannya jiwa per kilometer persegi, yaitu jumlah penduduk per satuan luas kecamatan. Itu tingkat pengukurannya pasti metrik. Rata-rata pendapatan juga AVIN-CM dalam rupiah, rata-rata pendapatan penduduk dalam satuan kecamatan. Lalu jarak ke pusat kota, ini jarak sentroid ke pusat kota ya. Ini nama variabelnya. Dan ini ada pengenalan variabel baru ya, variabel nominal. Nah, ini adalah variabel dummy. Variabel dummy-nya terkait dengan ketersediaan fasilitas umum utama. Ya, misalkan rumah sakit tipe A gitu ya, atau terminal tipe A. Nah, di sini 1 itu bernilai ya, dan 0 itu adalah tidak. Maka tingkat pengukurannya pasti nominal juga. Oke, selanjutnya, nah kita akan membandingkan hasil analisis dari regresi linear berganda dengan regresi logistik biner, yakni variabel dependennya. Nah, jadi kita mulai ke interpretasi model ya, perbandingan antara regresi linear dan regresi logistik. Nah, silakan lakukan perintah berikut. Bukalah file regresi linear logistik.sav. Nah, ini file dari SPSS. Lalu output regresi logistik HTM dan output regresi linear 2 HTM. Nah, ini filenya yang regresi linear SAV ya. Di sini ada 100 observasi ya dengan variabel-variabel yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini ada variabel kecamatan untuk labelnya. Nah, kemudian di sini ada file dari HTML yang merupakan output dari analisis regresi ya. Ada analisis regresi linear, ada analisis regresi logistik gitu. Nah, kemudian pada output regresi logistik.htm, perhatikan bagian classification table di bawah blok 0, beginning block gitu ya. Nah, variabel dependent kita di analisis regresi logistik adalah yang tertulis di kolom di bawah predicted dan di baris di bawah observe. Nah, jadi pada output regresi logistik, nah kemudian kita masuk ke classification table ya. Nah, di sini ini adalah variabel dependent kita tadi ya, yaitu penggunaan lahan dominan. Nah, ini di bawah kolom predicted ya, ada nilainya, ada perumahan, ada komersial ya. Ini juga penggunaan lahan dominan, perumahan, dan komersial begitu. Nah, lalu pada output regresi linear.htm, perhatikan bagian coefficients. Nah, variabel dependent kita di analisis regresi linear adalah yang tertulis di bawah tabel tersebut, yakni perubahan guna lahan. Nah, ini kita masuk ke regresi linear, kemudian di coefficients.
Nah, di sini ada keterangannya, dependent variable adalah perubahan guna lahan, gitu ya. Oke, mohon maaf, saya lupa membukanya. Nah, ini ya, koefisien, ya, dependent variable perubahan guna lahan, ya. Ini adalah variabel dependent pada analisis regresi linier. Nah, sekarang silahkan kalian jawab pertanyaan ini. Pada regresi logistik.sav, klik variabel view, temukan name dari variabel-variabel dependent tadi, lalu perhatikan datanya di data view gitu ya. Nah, kalian lihat ke SPSS, kemudian lihat di variabel view-nya. Nah, ini tadi penggunaan lahan dominan itu namanya adalah dominasi ya. Lalu perubahan guna lahan yaitu adalah LUC. Nah, silakan lihat di data view ini ya, kalian bandingkan bagaimana ini perbedaannya. Nah, itu yang kalian jawab pada nomor 1 ya. Penafsiran Anda bagaimana untuk perbedaan keduanya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan meninjau perbedaan interpretasi koefisien untuk regresi linier dan regresi logistik. Nah, kita lihat di output regresi linier 2.htm ya. Kita lihat bagian koefisien lagi. Nah, di sini ada kolom B ya. Nah, itu adalah koefisien untuk variabel-variabel independen yang dianalisis gitu ya. Nah, jadi ini kita lihat regresi linier, betul, koefisien. Nah, ini adalah kolom yang menunjukkan koefisien-koefisien ya. Nah, ini ada 2,564, ini koefisien untuk, nah, konstan, artinya ini konstantanya ya, tidak ada koefisiennya, tidak ada variabel independennya maksud saya. Nah, ini mohon maaf, koefisien untuk variabel kepadatan penduduk, ini koefisien rata-rata pendapatan, koefisien jarak ke pusat kota, dan untuk ketersediaan fasilitas umum. Nah, kita sekarang perhatikan koefisien untuk kepadatan penduduk ya, tadi yang bernilai 0,113 begitu. Nah, tanda koefisien ini adalah positif ya. Ini positif 0,113. Ini mengartikan bahwa hubungan antara kepadatan penduduk dengan persentase luas perubahan lahan itu searah. Ingat ya, hubungan searah artinya apa? Nah, artinya peningkatan kepadatan penduduk sebesar satu satuan atau sebesar 1 jiwa per kilometer persegi itu akan meningkatkan juga persentase luas perubahan lahan tadi. Besarnya berapa? Nah, sebesar 0,113%. Nah, ingat, jadi nilai variabel dependen pada analisis regresi linier itu pasti satuannya sama dengan variabel ya dependen itu sendiri gitu ya. Dalam hal ini persentase luas lahan yang berubah ya pasti dalam persen. Nah, di sisi lain, kalau ada penurunan kepadatan penduduk sebesar satu satuan, maka dia juga akan menurunkan persentase luas perubahan lahan sebesar 0,113%. Nah, artinya dengan kata lain, kecamatan yang makin padat penduduknya itu akan mengakibatkan makin besar juga persentase luas lahan yang berubahnya begitu. Nah, silakan sekarang dijawab ya untuk pertanyaan berikut. Jadi, silakan kalian berikan interpretasi untuk 3 variabel lainnya pada regresi linier. Nah, jadi di sini ya, silakan kalian tuliskan untuk, mohon maaf ini 4 ya berarti ya. Ada ketersediaan fasilitas umum utama juga. Nah, silakan diberikan eh, apa namanya, interpretasi seperti yang sudah kita bahas. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan membahas yang regresi logistik ya. Nah, pada output regresi logistik.htm, perhatikan bagian variables in the equations. Nah, di sini kita ke yang logistik, variables in the equation.
Nah, di sini kolom B-nya itu sama seperti di analisis regresi linear tadi. Ini juga adalah koefisien dan konstantanya begitu. Ya bedanya sedikit kalau di analisis regresi logistik konstantanya paling bawah ya. Sementara untuk yang koefisiennya dia paling atas. Nah, kita sekarang menggunakan koefisien untuk kepadatan penduduk juga. Nah, kali ini koefisien untuk kepadatan penduduk dalam regresi logistik itu adalah 0,006. Nah, apa ini maksudnya 0,006 dalam kepadatan penduduk di analisis regresi logistik? Nah, interpretasi untuk koefisien dalam regresi logistik ini berbeda dengan analisis regresi linier. Nah, dengan mengambil analogi pada regresi linier, maka untuk analisis regresi logistik, nilai 0,06 ini adalah nilai logit. Ya. Jadi analoginya kalau regresi linier itu variabel dependennya itu adalah nilai si variabel dependen itu sendiri, tergantung satuannya. Maka kalau dalam analisis regresi logistik, ya ingat lagi, tadi kan kita di sini menggunakan aturan logit ya, atau log odds ini, ln P1 per 1 kurang P1. Nah, maka nilai si 0,06 itu adalah nilai ini sebenarnya. Oke. Nah, dengan demikian, ya, dari nilai logit itu, artinya adalah kalau eh, kepadatan penduduk itu berubah satu satuan, nah ini karena masih positif ya, artinya si nilai logitnya itu juga akan bertambah 0,006 begitu. Nah, ingat tadi logit itu adalah log odds. Kalau ada log, untuk mengubah dia menjadi odds lagi, maka nilai logit itu kita eksponensialkan. Nah, jadi ini logit, itu log odds ya. Ln P1 per P sama dengan si persamaan modelnya. Maka si odds ini adalah eksponensial logit kita. Ya, artinya adalah eksponensial dari si variabel dari persamaan model ini, begitu ya. Nah, karena persamaan model ini kita interpretasi untuk variabel kepadatan penduduk saja, yang lain kita abaikan. Artinya di sini kita memasukkan dalam ini termasuk konstanta juga kita abaikan dulu ya. Nah, jadi di sini kita masukkan saja 0,06-nya, kemudian dikalikan 1. Maka hasil dari eksponensial dari 0,006 kali 1 itu adalah 1,006018. Gitu ya. Nah, apa artinya nilai odds ini? Tadi kita sudah bahas, yaitu adalah perbandingan antara peluang kejadian yang bernilai ya dengan yang bernilai tidak. Maka nilai odds dalam kasus kita adalah 1,006 gitu. Nah, maksudnya apa ini berarti? Jadi, dalam kasus kita sekarang, kejadian yang bernilai ya, yaitu adalah dominasi lahan komersial ya. Itu tadi 1 ya, kode 1 itu komersial. Nah, itu odds-nya adalah 1,006018. Ya. Nah, nilai odds itu tadi bisa dilihat juga di kolom eksponensial B kita. Ya. Nah, dia ada di sini. Nah, ini bisa dilihat ya untuk kepadatan penduduk eksponensial B-nya 1,006 ya, 1 desimal saja. Nah, nilai odds ini yang 1,006 itu dia kan lebih besar dari 1 ya. Nah, nilai odds yang lebih besar dari 1 itu menandakan bahwa peluang kejadian ya-nya itu lebih besar dari peluang kejadian tidaknya. Pasti ya, kita balik lagi. Tadi nilai odds itu adalah P per 1 kurang P. Kalau dia hasilnya 1, maka pembilangnya pasti lebih besar dari penyebutnya. Dengan kata lain, peluang untuk si kejadian bernilai 1 ini, yang mana dalam kasus kita adalah kode 1 komersial, itu lebih besar dari yang lainnya, dari yang 0, dari perumahan begitu. Maka artinya peluang kejadiannya lebih besar dari peluang kejadian tidak.
Nah, sebaliknya kalau odds-nya kurang dari 1, artinya peluang kejadian ya-nya itu lebih kecil dari peluang kejadian tidak. Nah, artinya apa? Interpretasi untuk koefisien variabel kepadatan penduduk kita adalah seperti ini. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka dominasi kecamatan tersebut itu cenderung ke arah komersial atau yang bernilai 1. Begitu. Nah, untuk variabel dummy, interpretasinya adalah ketika variabel dummy tersebut memiliki kondisi ya, maka peluang kejadian ya-nya untuk variabel dependennya adalah, nah itu sesuai dengan nilai dari si koefisien variabel dummy tadi, begitu ya. Nah, jadi kalau saya di sini bantu bahas untuk yang variabel dummy, maka di sini, nah ini kalau eksponensialnya kita sudah lihat lebih besar dari 1 ya, sama seperti ini ya. Artinya kalau ada fasilitas umum utama di kecamatan tersebut, maka dia akan meningkatkan kecenderungan dominasi lahan kecamatan tersebut adalah komersial, seperti itu. Oke, nah jadi silahkan diinterpretasikan nilai untuk tiap-tiap variabel yang lain tadi ya, yang lainnya. Itu untuk yang nomor 3. Nah, sekarang kita menginterpretasi kualitas model ya. Jadi, dalam analisis regresi logistik itu juga ada pengujian kualitas model ya. Nah, ini bisa dikatakan atau bisa disamakan dengan pengujian kualitas model yang ada dalam regresi linier. Nah, kemarin kita belajar ada uji keakuratan model atau goodness of fit, itu dilihat dari nilai R-square atau koefisien determinasi. Lalu kemudian ada uji keberartian model secara keseluruhan atau model fit itu dari uji ANOVA. Nah, lalu ada juga uji keberartian variabel untuk uji T. Nah, untuk regresi logit atau logistik itu bisa kita gunakan perbandingan dengan regresi linear ini. Perhatikan di sini ada dua simbol ya, persegi dan segitiga. Nah, ini adalah um, uji yang terkait dengan si uji yang ada di regresi linear. Jadi kalau dalam regresi linear atau multiple regression itu ada F-test ya atau uji F yaitu untuk keberartian. Nah, dalam logistic regression itu ada uji chi-square ya dari negatif 2 LL difference. Nah, negatif 2 LL difference ini adalah nilai log likelihood ya. Log likelihood dikali 2. Nah, itu untuk menghitung dari ya yang tadi saya katakan maksimum likelihood tadi. Nah, sementara untuk yang keakuratannya itu dilihat dari pseudo R-square measure. Jadi ada seperti R-square ya, tapi ini menyerupai, makanya disebut dengan pseudo. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana penggunaan si kualitas model ini dalam regresi logistik. Nah, sekarang silakan lihat di file output regresi logistik, klik bagian model summary ya. Jadi kita ke analisis regresi logistik ke model summary, ini dia. Nah, di sini ada negatif 2 log likelihood ya. Jadi nilai likelihood-nya dilogaritmakan lalu kemudian dikali 2. Nah, di sini ada 3 kolom dalam tabel ini ya, tabel yang ada di laman model summary. Itu tadi negatif 2 log likelihood, Cox and Snell R-square, dan Nagelkerk R-square. Ini bacanya saya nggak tahu pasti ya gimana ya, tapi sementara saya nyebutnya Nagelkerk aja. Nah, 2 kolom terakhir ini adalah ukuran pseudo R-square tadi. Nah, jadi ini adalah padanannya
koefisien determinasi atau R-square dalam regresi linier. Nah, ukurannya itu sama-sama terletak dari 0 hingga 1. Dengan 1 itu berarti model yang sangat pas dengan data yang kita miliki, dengan kata lain dia sangat akurat gitu ya. Nah, jadi untuk perhitungannya sendiri, R-square itu, pseudo R-square ini dihitung dari nilai si negatif 2 log likelihood ini ya, yang seperti sum of square model. Kita nggak bahas dalam ke situ, karena kita hanya saat ini perlu memahami si ininya saja, penggunaannya saja. Jadi artinya interpretasi dari Cox and Snell R-square ini atau Nagelkerk R-square ini sama dengan R-square yang ada di regresi linier berganda. Makin ke arah satu, maka hasil dari modelnya itu makin menyerupai datanya. Nah, silakan kalian berikan interpretasi untuk hasil dari model summary di sini ya, yang untuk regresi linier gitu, regresi logistik begitu. Seperti apa keakuratannya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang silakan lihat bagian Hosmer and Lemeshow test. Nah, dilihat tabel yang ada di situ ya. Jadi ini ke Hosmer and Lemeshow ya. Nah, di sini ada 3 kolom gitu ya. Nah, kolom pertama itu adalah chi-square, kolom kedua df, dan kolom ketiga sig-nya. Nah, ketiga kolom ini berkorespondensi pada tahap-tahap yang diperlukan dalam uji Hosmer dan Lemeshow gitu ya. Nah, uji Hosmer dan Lemeshow ini adalah padanannya uji F dalam analisis regresi linier. Artinya dia menguji keberartian model. Sevalid apa model kita begitu ya. Nah, uji ini, si uji Hosmer dan Lemeshow ini maksudnya adalah uji hipotesis yang pernyataan hipotesis nolnya tidak ada perbedaan antara nilai prediksi dengan nilai pada data. Nah, oleh karena itu kita menginginkan hipotesis nol yang ada di sini itu diterima. Jadi kalau tidak ada perbedaan antara nilai prediksi dan nilai data, artinya kan sangat menggambarkan ya model kita ini begitu. Artinya ya di sini uji nilai signifikansi dari uji Hosmer dan Lemeshow ini yang kita harapkan adalah yang lebih besar dari 0,05 begitu. Nah, maka di sini silakan diinterpretasi bagaimana model kita begitu ya dari sisi keberartiannya atau dari sisi validitasnya begitu. Apakah dia benar-benar menggambarkan hubungan kausal atau tidak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian setelah kita tadi lihat koefisien determinasi atau goodness of fit ya atau keakuratan model dan juga keberartian model secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan meninjau bagaimana masing-masing variabelnya begitu. Masing-masing variabelnya itu signifikan atau tidak. Nah, silakan klik bagian variables in the equation di bawah bagian blok 1 yang method enter ya. Nah, jadi di sini variables in the equation. Nah, kita lihat yang bagian yang di bawah sini ya. Ini dia tabelnya. Kolom-kolom ini ya. Oke, maaf. Kita akan lihat kolom WALT, DF, dan SIG ya. Jadi yang ini. WALT, DF, dan SIG. Nah, di situ kolom-kolom ini menandakan uji WALT itu sendiri, yaitu hasil pengujian keberartian masing-masing variabel independen. Nah, ini sama halnya dengan t-test yang ada di regresi linier. Nah, dalam t-test kemarin kan variabel yang dikatakan signifikan dalam statistik untuk menggambarkan atau prediksi dari variabel independennya itu adalah yang bernilai signifikansinya di bawah 0,05 kan ya. Nah, maka dalam hal ini juga sama. Kita melihat signifikansi uji WALT ini yang di bawah 0,05 itu yang berarti signifikan untuk menggambarkan hubungan antara
variabelnya dengan variabel dependennya tersebut. Nah, adapun si signifikansi ini dihitung dari nilai statistik uji Wald-nya dengan degree of freedom-nya ya. Nah, ini berdasarkan uji chi-square gitu. Nah, maka untuk variabel signifikan itu ya variabel yang signifikansinya di bawah 0,05 begitu ya. Nah, silakan dilihat dari sini mana yang sesuai dengan interpretasi yang tadi disampaikan, yang dibahas gitu. Ini untuk variabel pertanyaan nomor 6 ya. Nah, sekarang kita meramalkan ya. Jadi di sini saya memberikan tanda petik untuk peramalan ya dalam hal ini. Persamaan model yang dihasilkan oleh analisis regresi logistik itu sebenarnya bukan peramalan seperti pada regresi linier ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, variabel dependent regresi logistik ini kan maknanya adalah peluang begitu ya. Atau sebenarnya perbandingan peluang dari dua kejadian ya, dari nilai 1 dan nilai 0. Nah, maka hasil dari persamaan model regresi logistik ini lebih tepat sebenarnya dikatakan sebuah klasifikasi atau penggolongan. Jadi kalau variabel independennya sekian 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 ya, nah dia kecenderungannya ke kategori mana? Nah, itu adalah makna dari regresi logistik sebenarnya. Nah, sementara sebagaimana yang telah kita pelajari, kalau nilai logitnya itu kurang dari 0, maka kecenderungan variabel dependennya itu mengarah pada kejadian negatif 0 ya. Nah, sementara nilai logit yang lebih besar dari 0 ya, nilai si variabel independennya kalau kita lihat variabel independennya saja, koefisien variabel independennya saja ya, ini dari yang bagian sini saya kira ya, ini kalian akan melihat. Nah, maka kecenderungan variabel dependennya itu akan mengarah pada kejadian sama dengan 1. Jadi kalau nilai logitnya kurang dari 0, eksponensial logitnya itu akan lebih besar, akan lebih kecil dari 1 maksudnya ya, 0, sekian, maka kecenderungannya akan ke arah ya kejadian yang bukan 1, kejadian yang 0. Maka kalau nilai logit, sementara kalau nilai logitnya lebih besar dari 0, maka kecenderungan variabel dependennya itu mengarah, eksponensialnya itu akan lebih besar dari 1, maka kecenderungan variabel dependennya mengarah pada kejadian 1 gitu. Nah, nilai-nilai variabel ini dimasukkan, variabel independen ya, dimasukkan ke dalam model untuk menghitung nilai logit dan odds-nya. Nah, silakan kita lihat lagi bagian variables in the equation ya, yang tadi untuk kolom B-nya gitu ya. Kita ke sini lagi. Nah, tanpa menghiraukan nilai uji Wald terhadap signifikansi variabel. Jadi kita anggap seluruh variabel itu dihitung saja gitu ya. Jadi yang tidak signifikan kita abaikan gitu ya. Kita tetap masukkan ke dalam model. Maka silahkan dihitung untuk suatu kecamatan dengan kondisi kepadatan penduduk 120 jiwa per kilometer kuadrat, rata-rata pendapatan 3 juta, rata-rata jarak pusat kota 5 kilometer, dan tidak ada fasilitas umum utama yang terdapat dalam kecamatan tersebut. Nah, artinya silakan ini dikalikan masing-masing ke dalam nilai ini ya. Jadi kepadatan berapa kali ini, rata-rata pendapatan berapa kali ini, jarak ke pusat kota sekian ya. Nah, itu berapa logitnya dan bagaimana penafsirannya begitu. Ya. Artinya apa dominasi lahan kecamatan tersebut dengan kondisi yang ada seperti ini. Oh iya, saya ingin mengingatkan ya. Jadi dalam data itu kalian perlu amati. Nah, di sini average income-nya itu dalam satu satuan ya, 2 desimal. Artinya di sini sebenarnya nilai yang kalian perlu masukkan itu untuk rata-rata pendapatan ya hanya 3 gitu ya. Mungkin di sini perlu diperjelas gitu.
Nah, maka kalian bisa menentukan dominasi lahan kecamatan tersebut. Oke. Nah, jadi itu yang kita pelajari dari regresi linear, regresi logistik maksud saya, mohon maaf. Jadi dari regresi logistik ini makna dari persamaan modelnya adalah penentuan kategori ya, penentuan kategori dari variabel nominal binernya gitu, variabel dependennya gitu. Eh, dari hubungan kausal dengan variabel-variabel dependennya tentu saja. Lalu untuk penentuan kategori ini digunakan konsep peluang atau tepatnya perbandingan peluang dengan eh, cara odds ya dan aturan logit tadi. Nah, itu saja yang kita bisa bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diaplikasikan nanti ya dalam praktikum, dalam ujian. Saya akhiri, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.